Ya, baru mulai lab malam-malam ya. Jadi labnya harus pakai masker gini nih. Protokol kesehatan. Di rumah pun pakai masker. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian yang Nur Rahmah, iya, selamat malam ibu. Ibu ke mbak atau tante nih? Shopping. Selamat bermalam minggu bersama keluarga yang tercinta. Ada Bapak Nugi juga, Nugi Nugraha, Umar Pradana, kinclong, mantap jiwa Umar. Malam Mbak Rosi, Kevin, Kim Sansan, Fui Ngofang. Ini kalau saya sebutin semuanya nanti saya nggak bisa ngomong ya. Edieli, Asang, Mia, Shopin. Ya, selamat malam semuanya. Hiu Cufung, Lili Chai. Selamat pagi Pak. Oh, di Hongkong pagi ini Lili Chai ya. Victor Indil, Alyong, ya. Pokoknya selamat malam lah ya. Nanti kalau saya cerita-cerita sebutin namanya saya nggak bisa cerita. Selamat bermalam minggu. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Boleh nih Bang Evan, tak pinjemin cincinnya. Oke. Saya pun dikasih orang Bang. Jadi saya malam ini mau cerita sedikit ya. Ya, mau cerita sedikit motor. Ya, kebetulan kemarin itu saya mencari motor ya buat dua keluarga. Dua keluarga ini, mereka ini memang orang nggak mampu. Yang mereka ini dua-duanya ini punya usaha. Satu punya usaha kebun, tapi nggak punya motor. Jadi kalau ke kebun kelapanya itu sering pinjam sama tetangganya. Yang satunya punya kerja sama orang kerja karet. Terkadang hasil ngarit itu cuma habis dia operasional aja. Jadi saya kemarin coba-coba cari motor ya, motor-motor second tapi berkualitas. Motor second tapi berkualitas. Alhamdulillah saya dapat satu motornya. Motornya ini motor tahun 2019 ya. 2019. Ini awalnya motor ini motor saya. Motor ini motor saya. Atau saya kasih lihat dulu motornya ya, biar kalian nggak penasaran mana sih motornya ini. Sebentar, saya kasih lihat dulu nih. Oke. Tuh ada nelpon lagi ya. Ini motornya nih. Nah, ini motornya masih mulus sekali. Masih bening. Ini KB-nya ini. Ya. Jangan lihat wallpaper saya. Rumah saya ini udah hancur. Wallpaper udah rusak. Tuh, dinding udah jebol nih. Ini rumah saya ini. Tapi syukuri aja lah. Syukuri aja lah ya. Ini motornya. Sudah lihat ya? Ya. Sudah lihat motornya? Oke. Saya kasih lihat keluarga yang akan saya berikan motor. Ya, ini keluarganya. Ini keluarganya saya akan liatin kepada netizen keluarga yang akan saya berikan motor ya. Ini motornya nih, ini dari sini aja ya. Nah, ini keluarga pertama ya. Ini namanya nih Putra Wijaya. Ini keluarga pertama ya. Dan ini keluarga kedua nih. Nih. Ini keluarga keduanya. Ngopi di rumahku aja, Amar. Pak Beni ngopi di rumahku aja. Ini keluarga kedua ya. Oke.
Ini keluarga, oh ini keluarga pertama, ini keluarga kedua nih. Ya. Nih. Ini keluarga pertamanya. Keluarga kedua. Oke, saya jelasin lagi ya. Jadi mereka ini sama-sama orang nggak mampu. Kalau satu itu namanya itu Farhan kan namanya itu. Itu kesian juga, rumahnya itu sudah hancur. Cuma saya dapat informasi kalau rumahnya itu sudah ada yang bantu. Makanya saya itu lebih mengkedepankan motor. Ya sementara ini saya dapat motornya baru satu. Ya, saya cerita masalah motor ini dulu ya. Ini motor saya. Motor saya beli baru tahun 2019. Motor saya beli baru, kredit. Nah, saya oper sama Bang Cai Bali. Bang Cai Bali diambillah motor ini. Nah, kemarin Bang Cai Bali itu ganti motor. Motor ini dijual ke KSM Roban. Kalau nggak salah saya dijualnya 12 jutaan. Karena masih baru 2019. Bulan berapa ya? Nggak salah saya bulan Januari atau Februari lah kemarin. Nah, dijual 12 juta. Nah, sama saya ngelobi lah sama Bapak Tosan. Bapak Tosan ini yang punya showroom KSM Roban, temannya Pak Eko, ya Pak Eko juga sales motor juga dia. Saya lobby, saya bilang sama dia, Pak Tosan, saya mau beli motor ini buat baksos. Nah, dari harga Bang Cai itu jualnya itu 12 jutaan. Saya bisa dapat itu 10 jutaan. Ya, jadi dia ini jual tapi sekalian beramal. Dapat harga 10 jutaan. Kemarin sudah saya bayarin. Nah, tinggal saya mencari satu unit motor lagi. Ya, ini kawan-kawan mumpung 745 penonton, kalau bisa di-share lagi videonya. Saya mau cari satu unit motor lagi. Motornya kalau bisa nggak usah Matic. Motornya itu motor kayak berantai lah, Jupiter atau apa gitu yang tahunnya muda lah. Tahun sama kalau bisa 2019 atau 2020. Yang secondnya ya, yang secondnya infokan sama saya. Kalau mau cari motor di showroom banyak. Cuma kalau mau cari motor orang yang mau jual sekalian bersedekah ini susah. Ya orang-orang kayak gitu yang saya cari. Kalau ada dia motor tahun 2019, 2020 mungkin nggak pakai, ayo bareng-bareng sama saya. Kalau mau jual nggak apa-apa, nanti kita beli. Kalau mau cari motor second di showroom banyak, cuma harganya kan pasti pasti tinggi. Jadi kita cari yang yang second lah, yang mau jual motor tapi sekalian beramal. Nah, itu yang mau saya cari. Mudah-mudahan ketemu. Nah, motor ini kenapa nggak saya kasihin dulu? Nanti takutnya jadi kecemburuan sosial lagi. Ya, makanya saya tunggu satu unit lagi. Kalau dapat satu unit lagi, kita kasihkan. Mudah-mudahan sebelum Imlek, sebelum Konyan. Nah, satunya itu udah bisa punya motor. Yang keluarga satunya juga sudah bisa punya motor ya. Itu sumbangan dari, sebenarnya belum ada yang nyumbang sih, baru berapa orang kemarin yang saya minta sumbangan itu. Karena saya belum posting. Saya coba dulu mencari mencari motornya dulu, harganya berapa. Kalau keluarga pertama itu namanya itu Revan ya, mereka berenam saudara. Rumahnya juga kalian lihat sendiri kondisinya. Nah, tadi juga keluarga kedua itu namanya Putra Wijaya, ini anak yatim, nggak punya orang tua sama sekali. Jadi kalau kemana-mana itu katanya minjam sama tetangganya, ya minjam sama tetangganya kendaraan bermotor. Saya sebenarnya udah lama mau live kan ini, cuma baru sempat malam ini karena malam minggu saya pas lagi nggak ada kerjaan juga, jadi di rumah juga. Ini saya tunjukin lagi keluarganya. Ini keluarga pertama, namanya Revan nih. Ya, ini keluarga pertama. Kondisi rumahnya seperti itu. Kondisi rumahnya katanya teman saya itu sudah ada yang ngebantu buat memperbaiki rumahnya. Ya,
Ini keluarga pertama. Oke, ini keluarga kedua. Nih, ini dulu pernah saya bawa ke rumah sakit juga. Pernah saya urus juga. Ini kita bawa ke rumah sakit kemarin. Sakit gagal apa ya? Ginjal kalau nggak salah saya. Ini anak yatim juga, nggak punya ibu bapak. Tinggal sama keluarganya aja. Ini motor nggak punya. Nah, ini satunya. Nih. Ya. Kalaupun kalian nanti mau berbagi, silahkan ya. Kalau kalian ada rezeki lebih, nanti infokan sama saya aja. Nanti saya posting ke media sosial. Infokan sama saya. Terus kalau kawan-kawan ada mungkin yang punya showroom motor, mau bersedekah, motornya jangan kalau bisa ya. Kalau kita udah nggak bisa ngasih motor baru, kasihlah tahun yang agak muda. Tujuannya apa? Biar kendaraan itu awet. Ya, mungkin kawan-kawan ada yang punya showroom motor second yang kira-kira mau beramal, Pan saya mau jual lah Jupiter saya atau apa nih tahun 2020 dan 10 juta saya ambil ya. Saya nggak minta saya cuma minta mencari motor yang second tapi berkualitas lah ya, jadi biar awet mereka pakai. Kalau kawan-kawan ada ya alhamdulillah, kalau kawan-kawan pun tidak ada nanti nggak apa-apa lah, mau nggak mau kita cari yang di showroom aja ya. Tapi saya setidaknya berusaha dulu ya, saya berusaha dulu semampu saya. Oke. Masalah motor sudah selesai ya. Batuk terus saya ini. Masalah motor sudah selesai ya. Nah, memang dalam kegiatan ke depan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang belum sempat terlaksana ya. Panti asuhan yang sebenarnya kita mau tadi cuma terkendala, besok juga nggak bisa, mungkin Senin ya. Panti asuhan, terus ibu yang Aji yang di Sedau itu alhamdulillah kontraknya sudah ada yang bayarin. Bedah rumah tinggal nunggu ongkos tukangnya berapa ya. Ya semuanya kita kerjain lah. Kalau saya sendiri nggak mampu, tapi saya punya orang-orang hebat kayak kalian itu yang mau peduli terhadap sesama ya. Mohon share video ini, mana tahu Anda yang nonton ada bos showroom motor yang mau jual motornya secara sukarela. Nah, kemarin juga ada sumbangan dari teman-teman buat Putra Wijaya itu buat Bapak Putra Wijaya itu kemana ada nitip uang juga. Nah, nanti kita gabungin dapatnya berapa baru kita beliin motor ya. Motornya masih saya simpan di dalam biar bagus terus ya. Nanti mudah-mudahan kalaupun ada kawan-kawan yang punya showroom motor second mau berbagi, bukannya saya menolak motor jelek, enggak, tapi setidaknya motor itu agak bagus sedikit lah ya. Tahun 2019 atau tahun 2020 boleh saya beli motornya, tapi kalau bisa harganya harga bersaudara lah. Karena buat baksos bukan buat pribadi ya. Mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya lihat video ini, karena dua keluarga ini memang membutuhkan motor ya. Ini motor juga baksos perdana saya beliin orang motor. Kalau bedah rumah sudah sering, sudah ada 5 atau 6 yang kita bedah rumahnya. Kalau sepeda juga sudah sering, handphone apalagi. Nah, ini motor, kendaraan motor ini yang yang baru kita laksanakan ya. Makasih ya Nuraini Lingling. Iya, makasih buat semuanya. Kawan-kawan, saya mau kasih tahu sama kalian semuanya ya, khususnya buat kalian dimanapun berada, modus-modus penipuannya cukup banyak sekali. Saya sering himbau, saya sering kasih tahu,
tapi masih banyak juga orang yang jadi korbannya. Padahal sudah saya himbau, Anda jangan pernah takut sama polisi, ya. Anda jangan pernah takut sama namanya bea cukai. Anda nggak usah takut namanya imigrasi, nggak usah, ya. Apalagi mereka-mereka yang mengatasnamakan oknum yang meminta uang dengan apa ya modusnya. Kadang-kadang penipuan ini kan gini, ngakunya dari imigrasi, ngakunya dari bea cukai, ngakunya dari polisi, minta uang. Barang kalau nggak dikirim, Anda ditangkap polisi. Polisi nggak semudah itu nangkap orang. Polisi juga ada aturannya. Sama kayak kayak pegawai imigrasi atau pegawai bea cukai, mereka juga ada aturannya. Jadi kalian kalau dapat SMS atau dapat telepon yang mengaku dari bea cukai, dari polisi atau dari imigrasi yang meminta sejumlah uang, itu nggak benar semuanya. Apalagi dengan modus ini yang sering kena ini yang dari luar negeri. Ya, yang dari luar negeri itu paling sering kena. Saya pun nggak tahu gimana mereka itu. Mereka kenalan di dunia maya, mereka pacaran di dunia maya, ya. Terus mereka ini si cowok ini pura-pura ngirim barang, ya, pura-pura ngirim barang dari luar negeri. Nah, sampai ke Indonesia itu dibilang ini ada bea cukainya. Itu sering tuh ngaku dari bea cukai, ngaku dari kadang-kadang ada yang ngaku dari petugas immigration, ada yang ngaku lagi dari kepolisian. Nah, itu Anda jangan mudah percaya, ya, jangan mudah percaya. Apa ya? Jangan modus langsung Anda takut duluan, Anda udah down duluan. Saya sering membuka kontak person, kadang-kadang kalau dari WA itu tolong laporkan, kirim nomor teleponnya. Mungkin juga yang nonton ini ada pelakunya juga, ada oknum-oknum juga yang nonton video saya ini melihat oh ternyata sudah dihimbau. Padahal sudah sering saya himbau gitu. Polisi menangkap orang itu ada aturannya. Ya, bukan karena barang-barang kayak gitu aja kalian langsung ditangkapin polisi, nggak bisa, ada aturannya. Sama bea cukai juga seperti itu. Jangan ngaku-ngaku di telepon dari pihak bea cukai yang mengatakan bahwa barang Anda ini ilegal, Anda harus kirim uang, kalau enggak Anda masuk penjara. Itu jangan dipercaya seperti itu. Ya, Anda simpanlah call center immigration, simpan call centernya bea cukai, simpan call centernya polisi, disimpan tempat Anda tinggal. Jadi kalau Anda ada apa-apa itu enak koordinasi. Anda telepon, Pak, bener nggak gini. Nah, nggak bener, itu nggak bener. Biasanya kalau pembayaran, kalaupun Anda belanja barang luar negeri, Anda dimintain bayar pajak, biasanya itu Anda ditelepon. Memang ditelepon dari bea cukai, pernah nelpon dulu, pernah saya, kok nggak salah orang dikirim barang dari luar negeri, dari Hong Kong nggak salah saya. Itu ditelepon. Memang benar, saya video call langsung. Memang sama petugas imigrasinya, sama petugas bea cukainya lagi di kantor. Nah, saya sampaikan lah kalau modus penipuan, dan mereka pun paham. Oh iya Pak, banyak modus penipuan seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan, jangan pernah takut sama namanya polisi, apalagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan pernah takut lah, polisi itu nggak seperti itu. Polisi itu tidaklah sejahat yang kalian bayangkan, ya. Banyak sekali polisi-polisi yang baik, cuma kalian nggak kelihatan aja. Kalaupun ada yang nakal-nakal, itu cuma oknum-oknumnya aja, ya. Oknum-oknum aja yang tidak bertanggung jawab. Di Gorontalo saya nggak tahu, Pak. Saya nggak mungkin mau sampai ke daerah-daerah luar, Pak. Saya ngoper Singkawang aja udah nggak mampu, apalagi sampai keluar. Ya, intinya jangan seperti itu. Bukan zamannya lagi aparat-aparat hukum mau ngegap kalian. Kalau kalian dapat telepon seperti itu, infokan aja. Ya, saya yakin pihak bea cukai, pihak imigrasi itu pasti membuka kontak person. Mereka akan memberikan ada nomor telepon. Jadi kalau ada apa-apa telepon ke mereka. Jangan mudah percaya kalau modus-modus penipuan seperti itu. Oke, nah ini udah 2 tadi ya. Masalah penipuan, jangan lagi lah. Terus masalah PCS. Nah, PCS ini video call
Video call tiga huruf lah ya. Kalau dulu itu modusnya rata-rata perempuan jadi korban. Sekarang laki-laki, ya. Banyak sekali laki-laki yang lapor sama saya terkena dengan PCS, ya. Kentalan sama orang, malum lah laki-laki lihat profil, oh cewek itu cantik kan, jadi gimana gitu, video call. Sebenarnya yang kalian video call itu bukan dia, kalian video call sama video, ya. Kalian video call sama video yang sudah mereka download, sudah disiapin mereka. Nah, kalian pada saat video call itu nggak akan nampak langsung ke mukanya, pasti langsung ke video, ya. Kalian awalnya muka direkam sama dia itu, ya, direkam sama dia sampai turun, Anda ke bawah semuanya direkam. Nah, setelah itu Anda direkam, Anda pasti diperas uang sama dia. Dan Anda jangan sekali-sekali percaya sama mereka. Anda kalau udah kirim 1 juta, pasti dia minta lagi. Kalian tuh, itulah. Kalian nih kalau nggak dikasih contoh itu susah. Coba kalau saya kasih contoh, saya live kan orang-orang yang lapor itu, ini loh betul nih orang ini lapor, ini loh korban nih. Maksud saya itu biar kalian tahu ternyata ini benar gitu loh. Ini bukan bohong, ini benar. Kalau dulu korbannya itu perempuan, sekarang korbannya banyak laki-laki. Kalau sudah kalian kirim 1 juta, dia pasti akan minta lagi. Minta lagi 3 juta misalnya. Udah pasti dihapus pak, pasti dihapus gini. Kalian kirim lagi 3 juta, nggak akan mau dihapus sama dia. Disimpan sama dia. Nah begitu berapa bulan, kalian dihubungi lagi. Mau dari WA kah, mau dari Messenger kah. Dia akan mengirimi hasil screenshot Anda, ya. Kalau Anda sudah seperti itu, ya siap-siaplah Anda jadi ATM. Nggak cuma laki, nggak cuma perempuan, sudah banyak yang kasus-kasus seperti itu. Dan itu bukan cuma di Singkawang aja, yang cerita sama saya itu banyak. Dari luar Singkawang itu banyak sekali. Pak gimana mau ngelacaknya? Saya juga bingung mau ngelacaknya itu. Coba lapor aja langsung ke Polda setempat, biar kalian lebih enak, ya. Chelsea si Otang, ya. Ada Dani juga. Ya makasih lah buat semuanya. Di malam minggu malam yang panjang. Kalau kalian punya keluarga ya bersama keluarga lah. Kalau punya pacar, ya pacar lah. Cuma hati-hati jangan sampai terjadi hal-hal yang diinginkan. Oke ya. Buat oh iya, dulu pernah ya, Valen ya. Gimana? Reeling ya. Oke, makasih buat semuanya. Saya cuma live itu aja. Kebetulan motornya di rumah, jadi saya live-nya di rumah. Baru sempat malam ini. Mudah-mudahan ada yang ingin memberikan motor buat orang yang kurang mampu. Ya, Kak Susan, selamat malam Kak Susan. Susan ini developer tanah nih. Kalau kalian mau beli tanah, beli emas tuh sama beliau aja tuh, murah-murah. Ango, iya. Ango saya satunya apa kabar ya? Mudah-mudahan sehat beliau itu. Coba telepon dulu lah. Oke, ada yang mau ditanyain nggak nih? Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyain? Kakap hadir, iya. Andre Santen, iya. Di Tongvi, iya. Ango Luciana, sehat. Saya ini kalau malam batuk, kalau siang nggak batuk. Heran juga sama batuk saya ini. Kalau malam itu nggak batuk dia. Malam itu batuk. Kalau siang nggak. Apa pengaruh cuaca dingin kali ya?
Iyalah, mudah-mudahan kalian sehat semuanya lah ya. Ling Ling ya, Michael, good night ya, sama-sama Ruby. Nah, ini kalau saya bacain satu-satu nih eh, nggak bisa, tapi intinya kalau kalian mau tetap aman, kuncinya satu kuncinya ya, kalian dekat sama Tuhan ya. Kedua kuncinya, jangan pernah dengerin omongan orang. Dan ketiga, jangan lupa bersedekah, jangan lupa berbagi. Bapak nggak malam minggu. Saya jarang kalau hari libur itu keluar-keluar. Saya itu lebih suka main sama anak sama istri, karena kalau saya itu jarang punya waktu sama istri. Kadang-kadang istri saya minggu masuk, saya nggak masuk. Kadang-kadang saya yang masuk, istri saya nggak masuk. Iya Pak, makasih Pak ya, Pak Ojang ya. Silakan di share videonya, jangan sampai Anda kena modus-modus penipuan. Iya, saya juga takut nih Pak Akong, corona nih. Ya, tapi kalau corona itu kalau ada demam ya Pak, alhamdulillah saya belum demam. Karena kalau siang saya masih sehat, nggak ada batuk-batuknya. Kalau udah malam ini, apalagi cuaca dingin itu, aduh. Ya bener, sedekah utama Pak ya. Makasih buat semuanya, Tewan hadir, makasih Pak. Saya off dulu ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, tetaplah semangat, tetaplah jaga kota Singkawang. Nah ini dia yang saya suka ini, pisang goreng. Bang Cai, motor Bang Cai itu. Ya, itu motor Bang Cai saya beli itu. Bang Cai ini jualnya motor itu 12 juta. Itu Bang Cai masih hidup itu. Masih aktif beliau. Tapi saya bisa dapat motor itu 10 juta. Ya kembali ke pisang goreng tadi ya. Pisang goreng itu makanan favorit teman saya. Teman saya itu dari kecil suka makan pisang goreng. Sampai besar pun makan pisang goreng terus dia. Gak pernah batuk-batuk. Harus makan gorengan Pak. Kan biasa gorengan itu berminyak ya. Kalau malam ini aduh sakit batuk saya. Tapi kalau siang saya heran kok nggak batuk-batuk gitu loh. Tapi nantilah saya cari pisang goreng ya. Pisang goreng yang enak di mana ya? Ingat sama seseorang saya kalau pisang goreng ini. Tapi ya udahlah. Mudah-mudahan dia sehat terus lah. Oh iya, pinjaman online ya, sebentar ya Pak Lela ya, Ibu Lela ya. Jadi gini, nah ini saya ini paling sering nomor saya dijadiin kontak lapaknya pinjaman online ya. Pinjaman online itu paling sering WA saya. Selamat siang Bapak, nomor Bapak dijadikan jaminan pinjaman atas nama ini. Nah lengkap dia ngirim foto-fotonya itu. Nah selama ini saya nggak pernah posting ya, saya masih kesian sama orangnya. Tapi kalau kalian pakai nomor saya terus, nanti saya posting di media sosial ini. Nah kalau kalian kalau kalian dapat WA, ini seperti ini WA-nya ya. Saya tunjukin sama kalian ya. Nih. Kalau kalian dapat WA seperti ini, ya, nomor Anda dijadikan sebagai kontak penjamin utang. Silakan hubungi beliau. Nah. Ya. Kalian jangan panik. Kalian gak usah panik, dan kalian gak usah juga marah-marah sama yang menjaminkan nomor Anda. Jangan, ya. Kalau Anda marah-marah sama sama kontak teman Anda ini, Anda juga salah. Kenapa? Karena pinjaman online itu, aplikasinya itu, setiap kita menginstal aplikasi itu, dia akan
meminta kita untuk mengakses kontak ya. Kalau udah kontak terus foto. Nah, itu pasti rata-rata pinjaman online tuh seperti itulah. Nah, jadi mereka akan WA siapa aja yang aktif WA-nya itu, kan mereka udah punya kontaknya. Dia akan chat terus nih. Dia akan chat kita. Nah, tapi nggak usah kamu ladeni. Kamu blokir aja. Ya, jangan kalian dapat dapat SMS kayak gitu langsung panik. Ya. Dapat SMS pinjaman online, nomor Anda dijadikan jaminan pinjaman online. Anda jangan panik. Kalau Anda panik, apalagi mau marah sama kawan Anda, kesian dia. Kesian dia, jangan panik. Biarkan aja. Biasanya banyak-banyak nomor kita terpakai itu seperti itulah. Jangan panik. Biarkan aja ya. Sampaikan sama kawan kamu, aku dapat WA dari ini. Ya, sampaikan aja. Tapi kamu jangan panik, jangan juga marah-marahin dia. Ya. Terus apa lagi nih? Sebenarnya tuh banyak yang mau saya sampaikan itu. Kalau malam nih kan waktunya panjang. Kalau di kantor kan nggak bisa leluasa. Lab di kantor orang nunggu semuanya. Oh iya, satu lagi ya. Orang sakit ya. Saya berbicara orang sakit di Kota Singkawang ya. Sebentar saya minum dulu ya. Iya, betul. Paramita. Diblokir aja. Saya juga sama seperti itu. Saya blokir aja. Karena juga nggak ada manfaatnya buat kita. Dari Hong Kong ya. Ya. Oh iya, kemarin. Ini cerita orang sakit ya. Kawan-kawan buat semuanya. Salam Lam Siu Siu dari Hong Kong ya. Salam buat teman-teman di Hong Kong. Jadi cerita orang sakit. Mbak Rosi masih setia menonton nih, sama siapa lagi nih? Banyak lah ya. Cerita orang sakit, orang Singkawang. Pemerintah Singkawang itu ada namanya fasilitas jam kesda. Ya. Jam kesda itu dikhususkan orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki BPJS, Anda urus jam kesdanya. Kalau Anda sakit, kalau ada warga Singkawang sakit nggak punya biaya, mau dibawa ke rumah sakit negeri, hubungi saya. Saya juga nggak akan ngeluarin biaya, tapi saya urusin Anda jam kesdanya, ya. Saya uruskan Anda jam kesdanya. Setelah itu Anda urus BPJS-nya, ya. Anda urus BPJS-nya. Kalau Anda nggak urus BPJS-nya, nanti Anda nggak bisa pakai jam kesda lagi, ya. Saya ulangi sekali lagi, kalau ada orang Singkawang sakit, nggak punya biaya, hubungi saya. Nanti saya jemput, kita uruskan administrasinya. Anda nggak perlu bayar di rumah sakit, ya. Anda nggak perlu bayar di rumah sakit. Infokan sama saya. Yang penting rumah sakit Abdul Aziz, karena kalau di swasta itu nggak bisa pakai jam kesda dia. Jangan kalian sudah di rumah sakit baru WA saya, itu saya bingung tuh. Udah masuk 2-3 hari langsung WA saya, itu saya bingung. Saya nggak mau apa ya, kalau istri saya dokter, saya sering curhat. Saya bukan curhat ya, kadang-kadang kami malam itu cerita-cerita sama istri saya cerita masalah polisi, istri saya cerita masalah kedokteran, jadi kami sharing ilmu lah ya. Istri saya bilang kalau ngurus orang sakit ini kita nggak bisa prediksi.
Beda kayak kita mau bikin rumah, beli kendaraan, itu udah ada nominal perkiraan, itu udah ada. Tapi kalau orang sakit itu susah, ya. Belum dia kemana-mana lagi, periksa ini periksa itu. Jadi saya lebih baik habis uang buat ngurus kalian BPJS daripada saya harus mengeluarkan uang banyak-banyak buat di rumah sakit. BPJS itu subsidi silang, ya. Subsidi silang, yang mampu bantu nggak mampu, ya. Jadi yang nggak sakit bantu yang sakit gitu loh. Kalau kalian memang tidak bisa membayar BPJS atau kalian tidak mampu, silakan ajukan ke dinas sosial, ya. Ajukan kartu KIS namanya, ya. Salam dari Aceh. Siap Aceh. Ajukan kartu KIS-nya. Kartu KIS itu nggak bayar. Memang ada yang bilang keluarnya lama Pak, memang lama. Jadi kalian kalau sakit itu jangan langsung hari itu juga sakit, hari itu juga mau bikin BPJS, enggak. Saya tahu sakit itu tidak bisa diprediksi. Tapi kalau Anda tahu Anda ada penyakit, ya setidaknya Anda sudah memiliki pegangan, ya. Sudah memiliki pegangan. Kalau Anda sakit, Anda nggak mampu, Anda hubungi saya aja. Saya Pak, saya urus Anda, saya jemput Anda pakai ambulan, saya uruskan Anda administrasinya, Anda nggak perlu bayar di rumah sakit. Kalaupun ada rezeki, pasti Anda dapat makan, uang makan dari saya. Bukan dari saya sih, dari netizen saya. Ya, Anda kalau sakit, Anda nggak kasih tahu kami juga nggak tahu. Ya, khusus warga Singkawang. Nah, satu lagi nih Bapak sekalian, saya nggak bisa menghandle kalian sampai keluar negeri. Dalam arti kata sampai luar Singkawang. Saya ini kan garnisonnya di Singkawang, nggak bisa sampai kemana-mana. Dan saya yakin daerah-daerah kalian itu pasti banyak orang-orang baik. Di Singkawang aja terkadang saya nggak tercover gitu loh, apalagi mau di daerah luar. Pangkalan Bun, siap Pak Ivana, sama kayak saya namanya nih, Ivana Ana, salam kenal ya. Palembang, Solo, iya Bu. Mempawah, iya. Asam pedas Mempawah, ya. Nah, kalau Anda sakit, Anda nggak punya biaya, kita bantu. Saya bukan mau cari muka, bukan mau cari, enggak. Saya cuma ngebantu Anda aja. Jangan sampai Anda sakit tapi nggak berobat. Bawa ke rumah sakit negeri. Ya, saya bantu Anda. Yang penting Anda orang Singkawang. Kayak kemarin itu yang bibir sumbing, ya. Bibir sumbing itu alhamdulillah kalau nggak ada halangan tanggal 26 operasi. Tanggal 26 operasi. Alhamdulillah nggak bayar juga. Ada titipan uang, nanti kita sampaikan sama dia. Ada kemarin dari Hongkong itu titip 10 juta, ya. Dari Hongkong itu siapa namanya kemarin ya? Amin Batako itu yang ngasihin saya kemarin itu. Itu titip 10 juta dia. 10 jutanya itu 5 jutanya buat bibir yang operasi itu, 5 jutanya lagi buat masjid. Nah, masjid tuh nanti kita bagi di 5 tempat, ya. Nanti kita bagiin lah, dapat dananya berapa dibagi-bagiin lah. Nah, buat adik kecil itu dititip 5 juta juga. Jadi operasi nggak perlu bayar. Nah, uangnya bisa kita kasihin buat dia. Bagi nomor teleponnya Pak, ya. Nomor telepon saya nya 0852 45007108. Nomor saya cuma satu, itulah nomor WA juga, nomor telepon juga. Kalau kalian inbox saya jarang baca. Kalau daerah Singkawang Pak masih bukan di Kaltim, dia di Kalbar. Tulung Agung Jatim, iya Bu, salam kenal. Kado-kado ya, makasih Pak. Dela Martinnya siap Pak. Kalau nggak ada halangan, kebetulan mertua saya itu alhamdulillah asetnya banyak di Jakarta juga Pak. Saya kemarin tuh tinggalnya daerah Panglima Polim, daerah Blok M di situ. Alhamdulillah punya rumah satu juga di situ. Kontrakan juga alhamdulillah ada juga di Jakarta itu. Selama Covid ini
Kebetulan ada adik ipar yang jaga di sana, Pak. Alhamdulillah lah. Kalau akun-akun itu bisa ditutup sama Facebook. Kalau kita nggak bisa, Pak, caranya Bapak ajak teman-teman Bapak buat nge-report dia, buat ngelaporin dia, biar ditutup sama eh, apa sama Facebook. Pak, ada buka dana galang ke Kalsel? Oh, nggak ada, Bu Lili, nggak ada. Kalau ke Kalsel kita nggak ada ya. Saya di Singkawang aja. Singkawang ini masih banyak juga orang yang susah. Kalau yang korban-korban bencana itu saya yakin pasti banyak yang ngebantu mereka. Tapi kalau mereka yang di Singkawang ini yang hari-hari aja itu banyak yang susah. Biar saya lah menghandle yang di sini, kawan-kawan yang menghandle di luar daerah. Lina Rose ya, ini donatur saya juga, Lina Rose ini Sambas. Pak, inbox saya nanti posting di ini saya ya, di Facebook saya ya. Saya itu bukannya nggak mau naruh nomor telepon saya di situ ya, kayak gitulah, sering dikerjain orang, sering dicandain orang. Nomor telepon saya Pak Doreaki 0852 45 007108. Francisca Lee ya, selamat malam Francisca dari Hongkong enggak? Malam Pak, kalau bisa buat saya aja malam. Iya, thank you buat semuanya. Mungkin itu dari saya ya. Ingat, kalian harus hati-hati modus penipuan ya. Mau ngatasnamakan dari polisi, imigrasi, bea cukai, Anda jangan mudah percaya dulu ya. Itu instansi besar semuanya, nggak akan mungkin mereka itu mau telepon Anda minta uang, nggak mungkin ya. Coba Anda kalau dapat telepon seperti itu jangan panik. Intinya Anda jangan panik ya. Sekali lagi saya kasih tahu Anda, kalau Anda dapat telepon yang mengatasnamakan instansi pemerintah bilang ini bilang itu, Anda jangan panik. Dan wajib hukumnya Anda kasih tahu orang terdekat Anda. Ya, saya kasih tahu lagi ya kuncinya ya. Kalau Anda mendapat telepon dari orang yang mengatasnamakan ini, instansi manapun yang meminta sejumlah uang, ya, Anda jangan panik. Ya. Kalau Anda panik, Anda dimakannya. Anda wajib sampaikan kepada orang terdekat. Mau siapa di situ, sampaikan. Karena kalau kamu sudah nyampaikan ke orang, orang itu pasti akan, jangan-jangan kamu kena tipu nih. Ya, jangan-jangan kamu kena tipu. Jangan seperti itu. Apalagi pasti dibilang kayak gini nih, Bapak dengan siapa di rumah? Dengan istrinya. Bapak jangan kasih tahu istri Bapak dulu ya. Nah gitu loh. Pasti seperti itu. Jadi kalau kalian dapat telepon-telepon seperti ini, jangan panik ya, jangan panik, tenang aja. Anda gak akan mungkin ditangkap polisi loh. Ya, polisi juga punya aturan. Jangan Anda ditelepon kamu, nanti saya tangkap polisi ya. Polisi kalau nangkap orang gak kayak gitu, Mas. Ada aturannya. Ya, mau siapapun dia, kalau mau nangkap orang itu ada aturannya, ada surat perintah penangkapannya. Nggak mungkin langsung datang, nanti kamu saya tangkap ya, saya jemput kamu ya, kamu tunggu, patroli sebentar lagi mau datang. Mana ada kayak gitu. Jangan percayalah, kesian Pak polisinya, kesian Bapak bea cukai juga, kesian di imigrasi juga, kesian kalau mereka sering dicatut namanya buat hal yang nggak bener gitu loh. Kalau imigrasi itu biasanya itu modusnya TKW dari luar negeri itu, keluarganya dihubungi, bilangnya dapat masalah atau apa ini itu, suruh kirim uang. Paling kan nggak seperti itu. Yang mudah percayalah modus-modus penipuan itu. Apalagi belanja online di Instagram ini seringnya. Saya pun nggak habis pikir juga kenapa sih orang. Kadang-kadang kesian. Nah, nyambung lagi saya cerita jadinya. Karena mau saya tutup tadi ya. Di Instagram itu, padahal nggak semuanya orang jualan di Instagram itu berbohong. Ada juga yang betul-betul murni di berjualan. Tapi gara-gara orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, jadi gitulah, orang udah mulai rasa kecurigaannya tuh udah nggak, rasa percayanya tuh udah agak berkurang. Paling sering di Instagram itu. Kadang-kadang kita juga harus pinter om, tante, ibu, emak, adik-adik, kalian harus pinter. Kalian harus pinter, jangan mudah percaya sama harga. Lihat handphone harganya sekian, iPhone 12 harganya 5 jutaan. Nggak usah jualan online. Jualan di kubur juga pasti orang cari.
ya. Nah kalau mau ditutup juga susah. Coba kalian lihatlah Instagram yang suka kerjaannya ngebohongin orang itu nggak bisa dikomentarin, nggak bisa dikomentarin. Nah saran saya kalau memang kalian mau belanja online, ya mau belanja online, carilah pihak ketiga, ya Bukalapak ada, Blibli ada, yang lebih aman, Lazada juga ada. Itu uang kalian aman. Saya selama ini belanjanya itu di situ terus. Shopee, kalau saya belanja itu kalau nggak di Shopee Bukalapak sama Tokopedia. Itu sampai sekarang saya nggak pernah bermasalah. Dikirim terus barangnya. Mulai dari harga 1 juta sampai harga di atas 5 jutaan. Beli kamera juga saya seperti itu. Aman semuanya. Soalnya sih kena juga, iya. Banyak Ibu Nura, banyak yang kena, apalagi mainan tuh. Aduh harganya murah-murah, sekali kita transfer udah nggak ada kabar. Saya juga nggak tahu ya, kenapa susah mau ngomong saya jadinya. Nanti saya lagi disalahin. Di situ kan mencatut pihak-pihak ketiga ya. Ada perbankan, nggak tahu nggak tahu saya sistem mereka itu seperti apa gitu. Ya, Ibu Bapak ya, tetaplah semangat. Tetaplah jadi diri Anda sendiri. Saya juga berusaha sampai saat ini bagaimana sih jadi orang yang baik gitu loh. Karena saya sampai saat ini merasa saya ini nggak baik. Saya banyak kekurangannya sehingga saya terus berusaha untuk berbuat baik. Sama kalau kalian juga, kalau kalian berbuat baik itu nggak mesti pakai uang ya, nggak mesti pakai uang. Anda bisa nggak punya uang, gunakan tenaga. Anda nggak punya tenaga, bisa gunakan pikiran. Yang penting buat hal orang banyak. Dan saya juga di sini bukan malaikat yang nggak banyak dosanya. Saya juga paling banyak dosanya. Makanya saya sekarang mencoba untuk menembus dosa-dosa saya di masa lalu ya. Di masa lalu setiap manusia itu pasti tidak luput dari kesalahan ya. Pak Sangli ya, makasih. Tetaplah semangat intinya. Jangan pernah sekali-sekali Anda bilang Anda hebat ya. Jangan pernah sekali-sekali Anda bilang Anda baik. Jangan. Takutnya Anda sombong ya. Kalaupun ada orang bilang baik, oh kamu baik sekali gini, biarlah orang yang menilai. Tapi jangan sekali-sekali tertanam sama diri kamu kalau kamu tuh orang baik. Jangan tertanam sama diri kamu kalau kamu orang hebat. Gak usah. Serahkan sama Tuhan. Kamu berbuat baik seperti ini, kalaupun Tuhan nilai kamu baik, ya baiklah kamu. Kalaupun Allah nilai kamu jahat, jahatlah kamu. Nah, jangan pernah kamu bilang, oh saya nih baik, oh saya udah bantu dia ini gini aja. Dan sampai saat ini saya nggak pernah bilang saya baik. Kalaupun ada orang bilang Pak Ipan baik gini, mungkin di mata dia, belum tentu di mata orang, belum tentu di mata Tuhan ya. Jadi intinya tetap aja lah berbuat sesama, peduli dengan sesama. Kalau orang mau berbagi nih ya, saya kasih tahu kalian. Bukit Tinggi ya, selamat malam Pak Mawar Putri. Saya kasih tahu kalian, ada orang berbagi hanya dengan agama dia aja, itu nggak masalah, bagus. Ada orang berbagi hanya dengan suku dia aja, itu juga nggak masalah, mantap. Ada orang yang berbagi dengan kelompok-kelompok dia aja, itu juga nggak ada larangannya. Dan ada orang yang berbagi kepada semua orang, itu lebih baik, lebih bagus, dan lebih nggak dilarang ya. Yang nggak boleh, yang nggak bagus, yang dilarang itu kalian tidak bisa membantu orang, tapi kalian irikan orang yang membantu orang. Sudahlah, irikan sama yang ngebantu orang, yang dibantu juga diirikannya. Nah itu yang susah. Saya ulangi ya, yang nggak boleh, yang dilarang ya, yang nggak baik, kalian nggak bisa ngebantu orang,
Tapi kalian iri sama orang yang ngebantu orang. Sudahlah iri sama orang yang ngebantu orang, iri lagi sama orang yang dibantu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua di sini nggak ada yang seperti itu. Kita ngebantu orang ini bukan cari sensasi, bukan cari kompetisi, kita bukan ikut lomba. Siapapun orang bantu, silakan. Apalagi saya tekankan sekali lagi, saya tidak tertarik yang namanya politik, karena saya tidak tahu politik dan saya juga tidak mau menjadi anggota dewan. Catat omongan saya ini. Mau jadi anggota dewan atau mau jadi wali kota, enggak, saya enggak tertarik sama sekali. Saya cukup kayak gini aja lah, biarlah saya jadi Pak Ipan. Saya enggak punya ilmu ke sana, ya. Saya enggak punya ilmu ke sana, dan saya yakin saya ini pendatang di sini, saudara. Dan saya yakin putra-putra daerah terbaik Singkawang ini pasti dapat membangun kota Singkawang. Kita dukung mereka, ya. Kalian dukung siapapun yang mau jadi pemimpin, kalian dukung lah, ya. Karena itu pilihan kalian. Nah, kalau saya, biarlah saya seperti ini. Kalaupun saya ngebantu orang bilang, ih Pak Ipan mau jadi ini, jadi itu. Enggak lah, biarlah orang yang berkata seperti itu. Tapi dalam hati kecil saya enggak. Mau ngatur suatu kota, saya ngatur rumah tangga saya aja enggak bener. Apalagi saya mau terjun ke politik yang ngatur satu kota Singkawang. Enggak usah lah, saya cukup ngatur keluarga saya aja lah. Oke, buat kawan-kawan semuanya, tetaplah semangat dan tetaplah jaga kota Singkawang, tetaplah jaga kota kalian, cintailah kota kalian. Dan saya tidak dilahirkan di kota Singkawang, tapi saya sangat mencintai kota Singkawang. Amicen, ya selamat malam kami, Ling, mudah-mudahan kami sehat terus. Amicen ini donatur saya yang paling sering ngebantu warga Singkawang, dan beliau juga bukan orang Singkawang, tapi beliau peduli sama warga-warga Singkawang. Oke, makasih buat semuanya, tetaplah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton labnya dari awal, bantu share, mudah-mudahan ada yang ingin memberikan motor, ya. Makasih, assalamualaikum.